Kembali di MNC News Prime, pemirsa, dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 terus mengalir. Pimpinan Pondok Pesantren Hifzil Quran di Bojonegoro, Jawa Timur menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Ribuan santri Pondok Pesantren Hifzil Quran di Bojonegoro, Jawa Timur menggelar sholawat dan doa bersama. Pimpinan Pondok Pesantren Kiai Muhammad Agus Ali Baidowi mengatakan acara ini digelar sebagai bentuk ikhtiar dan juga dukungan kepada Ganjar Pranowo agar menjadi Presiden Indonesia tahun 2024. Ganjar dinilai sebagai figur yang menerapkan nilai-nilai santri, selalu memperhatikan pesantren dan menjaga silaturahmi dengan para kiai, ulama, dan juga tokoh Islam lainnya. Sholawat dan doa bersama ini dipimpin langsung oleh ulama besar Jawa Timur, Habib Muhammad bin Idrus Al-Jufri. Sementara itu pemirsa, Menparekraf Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno juga mendapat dukungan untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi dukungan kepada Sandiaga Uno pada Pilpres 2024 datang dari ratusan relawan yang tergabung dalam Emak-Emak Pro Sandi Uno, Kalimantan Tengah. Dukungan hadir karena Sandiaga dinilai berhasil meningkatkan ekonomi lewat kepedulian kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Sandi diyakini dapat membuat UMKM naik kelas lewat program-programnya jika terpilih sebagai Presiden 2024. Para pendukung menyebutkan kinerja Sandi Uno saat ini sudah terbukti bagi para pelaku UMKM di Kalimantan Tengah. Lembaga Survei Jakarta atau LSJ merilis survei terbaru mereka tentang capres pilihan generasi digital nativis atau generasi milenial. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan tokoh yang paling banyak menjadi pilihan digital. Generasi digital nativis adalah generasi yang lahir berdampingan dengan teknologi informasi, generasi di bawah 35 tahun. Berdasarkan hasil survei LSJ, sebanyak 24,9% generasi milenial ini mengaku memilih Prabowo Subianto jika Pilpres dilaksanakan hari ini. Sebanyak 20,6% mengaku akan memilih Anies Baswedan dan juga 12,4% memilih Ganjar Pranowo dan 10,1% menjatuhkan pilihan pada Sandiaga Uno. Baik, muncul berbagai macam nama-nama yang cukup potensial begitu pemirsa untuk maju di tahun 2024. Tapi tadi di awal saya tertarik dengan bahasa kingmaker. Mungkin Mas Handoko juga mendengar. Saya coba ke Mas Henry kembali memperjelas arti maksud dari kingmaker ini. Apakah memang dalam kacamata Anda Pak Jokowi ini tidak mungkin akan melampaui nama-nama politikus yang sudah cukup dikenal begitu ya, seperti Pak Prabowo atau mungkin Bu Mega, Mas Henry? Ya bukannya nggak mungkin, Rizka, nggak mungkin boleh. Ya? Oh, nggak boleh? Mungkin sih, mungkin aja gitu, tapi nggak boleh dia sebagai presiden nggak boleh mengarahkan. Saya yakin Mas Irfan juga setuju itu. Kenapa kalau sampai dia mengarahkan, itu nanti kecil kemungkinannya pemilu itu bisa dianggap jurdil. Jadi memang Pak Jokowi posisinya tidak boleh mendukung siapapun nih kalau untuk capres. Ya. Termasuk mengarahkan. Jadi kalau Ibu Mega misalnya atau Pak SBY atau bahkan Bang Andreas Parera mengarahkan, itu boleh. Sebagai kingmaker boleh. Nah, gini, kan kita nggak bisa juga melarang Pak Jokowi untuk menjadi kingmaker. Ya. Minimal tidak secara terbuka lah disampaikan. Tapi kalau misalnya sampai terbuka disampaikan, misalnya dalam raker pojok, kemudian beliau menyampaikan lagi, mari sama-sama kita dukung Ganjar, nggak boleh. Sebagai presiden, dia melanggar etik demokrasi dan akhirnya membuat pemilu itu bisa dicurigai tidak jurdil nantinya karena panitianya kan yang lantik Pak Jokowi. Baik, tapi kalau hanya sekedar sinyal boleh ya? Nggak boleh ketahuan gitu. Jadi artinya kalau ketahuan itu jadi nggak jurdil nanti, Rizka. Nggak boleh ketahuan ya? Dia ini memegang tapuk pemerintahan dan pimpinan negara loh. Kalau kemudian kan saya aja patuh pasti sama Pak Jokowi. Kalau sampai Pak Jokowi sebagai pimpinan negara bilang, pilih Anies Baswedan atau pilih Puan Maharani, pasti banyak rakyat yang ngikutin. Atau pilih Ganjar, tapi nggak boleh itu dilakukan karena beliau itu sebagai presiden tidak boleh berpihak pada siapapun karena sebagai komandan, sebagai pemimpin atau kepala negara,
dia kan pasti akan dipatuhi oleh banyak orang, dan saya yakin Pak Jokowi pasti ingin pemilunya itu jurdil. Ya. Mendingan berikan aja kebebasan kepada rakyat pada saat dia Oke. sama kan pada saat Pak SBY juga lepas tangan. Nah, sekarang ini pertanyaan Rizka, apakah nggak boleh Pak Jokowi mengarahkan agar presiden nanti yang dipilih melaksanakan pembangunan yang sudah dilakukan atau melanjutkan pembangunan yang dilakukan? Nggak boleh. Emangnya ada kewajiban waktu kita pilih Pak Jokowi harus melanjutkan pembangunan Pak SBY? Kan nggak begitu juga. Ya. Jadi silakan aja dipilih presidennya, dan biarkan presiden yang terpilih nanti melanjutkan pembangunan presiden sebelumnya, atau mungkin dia memperbaiki pembangunan sebelumnya, atau membuat sebuah program pembangunan baru gitu. Kan nggak ada saat waktu itu kan kita bilang Pak Jokowi harus melanjutkan pembangunannya Pak SBY, nggak gitu kan, nggak boleh. Jadi memang presiden tidak boleh mengarahkan pilihan siapa yang harus dipilih oleh rakyatnya, walaupun sebatas relawan projo. Oke, baik. Sebelum saya ke relawan projo, sebenarnya saya ke Bang Irfan terlebih dahulu. Pandangan Anda, Bang Irfan, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Mas Henry. Ya, saya melihat pasti Pak Jokowi mematuhi tentang etika berpolitik itu. Ya, tidak usah kita juga merasa cemas, Mas Henry ya. Saya yakin karena Pak Jokowi kan sebagai seorang tokoh ya, sebagai seorang negarawan, dia patuh terhadap norma-norma etika berpolitik. Ya, kapan dia misalnya menyampaikan sesuatu dalam bentuk penugasan ataupun lain sebagainya, tapi dalam posisi dia sebagai kepala negara, sebagai presiden, tidak mungkin untuk mencampuri urusan politik yang itu akan berdampak pada elektoral tertentu bagi orang-orang tertentu gitu. Saya yakin itu, dan saya yakin itu, dan saya percaya itu. Selalu kami ketika berhubungan berkomunikasi dengan beliau juga, beliau tidak pernah untuk bisa memaksakan keinginan beliau kepada persoalan-persoalan sifatnya personal gitu. Ya gitu. Kita yang penting adalah pemerintah hari ini masih terus konsen, masih terus untuk melanjutkan pembangunan yang tertunda karena COVID ini ya. Banyak program yang kemarin tertunda. Itu saja yang dalam keinginan pemerintah hari ini. Baik, tapi apa yang kemudian disampaikan lagi oleh Presiden begitu ketika melihat bawahannya begitu banyak yang bermanuver, bahkan kalau disampaikan adalah banyak yang terjun begitu ya untuk mendekati masyarakat. Adakah komentar lain lagi dari Presiden kaitannya dengan hal tersebut, Bang Irfan? Ya, Mbak Rizka, perlu kita ingat kemarin setelah selesai libur Lebaran ya, pasca Idul Fitri, beliau Presiden mengumpulkan seluruh jajaran kabinetnya, pembantunya dalam rapat kabinet paripurna. Di situ juga tegas beliau menyampaikan konsentrasi fokus melanjutkan pembangunan, ya, jangan melakukan persoalan Pilpres 2024 itu waktu masih panjang gitu. Jadi itu jadi pesan juga mengingatkan kepada semua jajaran kabinetnya untuk tetap bekerja ya, menyelesaikan sampai dengan 20 Oktober 2024. Gitu. Itu kan message yang sudah tegas disampaikan oleh beliau. Jadi saya pikir kalaupun ada orang-orang yang menarik misalnya Pak Jokowi terhadap kepentingan 2024, ya belum pada waktunya gitu. Itu mungkin ya tafsiran orang saja gitu. Tapi sekali lagi saya katakan adalah keinginan pemerintah hari ini adalah untuk fokus ya bekerja melanjutkan atau melaksanakan apa yang belum terselesaikan dari janji-janji presiden, program-program yang ada gitu, yang itu tertuang dalam RPJMN gitu. Kami juga di KSP melakukan itu, pengawasan monitoring ke lapangan terhadap program-program kerja yang sampai hari ini terus kami lakukan berkoordinasi dengan kementerian teknis lainnya. Jadi program itu kan dilaksanakan oleh kementerian teknis lainnya, tapi juga diawasi oleh kami dan kementerian koordinator yang ada gitu. Baik, saya coba ke Bang Andreas begitu ya. Kita kembali kepada nama-nama potensial begitu yang tadi sudah sempat disampaikan dan juga disebutkan beberapa kali begitu. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri, apakah memang tetap akan bertahan dengan dua nama yang memang sering dimunculkan ke publik, atau memang sedang menggodok nih untuk beberapa nama-nama lain ya, Bang Andreas? Saya kira nama-nama yang dimaksudkan itu justru lebih banyak publik yang membicarakan.
Bukan PDI Perjuangan yang membicara. Justru terbalik. Artinya belum muncul begitu ya di internal PDI Perjuangan sendiri. Tapi itu tunggu keputusan kita. Di PDI Perjuangan itu kita tegak lurus gitu. Oke. Jadi kalau muncul selama ini kan ya itu yang ada di publik kan. Nanti kemudian baru kemudian diputuskan baru kita jalan gitu, sehingga ya ini semua interpretatif sebenarnya. Artinya ya dengan terutama teman-teman dari lembaga survei itu wilayah publik untuk melakukan itu, dan ya saya sebagai kader PDI Perjuangan senang-senang aja gitu. Mas Henry menampilkan ada kader PDI Perjuangan, si A, si B, si C, si D. Ya lebih banyak lebih bagus gitu, karena makin banyak kan pilihan, makin banyak pilihan. Termasuk jika rekan Projo akan memunculkan seorang calon, 2 orang calon, atau memunculkan nama, menjadi pertimbangan juga untuk PDI Perjuangan. Itu wilayah masyarakat. Teman-teman relawan ini kan juga tahu gitu. Kami kan sering kerjasama dengan mereka gitu. Ya. Dan sinergi antara partai dengan relawan itulah yang menjadi kekuatan di 2014 maupun 2019. Okay. Jadi ya kami sudah saling paham gitu. Rizka, kita ini kan sudah lama urusan dengan hal-hal seperti ini gitu. Ya di lapangan seperti itu. Yang namanya partisipasi itu kan juga kelihatan gitu. Yang mana yang partisipasi substansi partisipatif dan mana yang mobilisasi yang partisipatif gitu. Jadi itu akan kelihatan di dalam proses itu ya menunjukkan sebenarnya ini arahnya kemana gitu. Jadi ini belum waktunya, belum sampai ke sana. Belum saatnya ya, begitu ya? Belum saatnya. Kalau kita tarik lagi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jokowi, saya kira yang muncul ya di publik ini kan potongan penggalan dari ojo ke susu, terus kemudian ya mungkin yang ada di sini calon yang ada di sini. Tapi kalau dengar dari apa yang disampaikan oleh Mas Handoko tadi atau orang yang ada di sana, sebenarnya apa yang dijelaskan oleh Pak Jokowi itu kan runtut gitu. Runtut dari mulai dari dia sebagai presiden, kepala negara, maupun sampai pada beliau sebagai ya orang yang dituakan lah, orang yang dihormati oleh Projo ini gitu. Kalau ya seperti yang Anda sampaikan Bang Andreas, artinya tepat judul kita pada malam hari ini sebenarnya ya, menanti kode untuk Capres 2024 dari Pak Jokowi. Saya ke Mas Handoko. Mas Handoko, kira-kira apa sih sebenarnya kriteria yang diharapkan dari kawan-kawan Projo ini untuk calon presiden di 2024 atau mungkin bahkan pengganti Pak Jokowi nantinya? Sudah adakah kriteria yang dibentuk? Sudah. Kriterianya seperti Pak Jokowi. Persis seperti Pak Jokowi. Artinya begini ya, kita ini kan sudah pengalaman, ini loh model kepemimpinan yang pro rakyat, yang bekerja sungguh-sungguh, yang kemudian enggak banyak kepentingan aneh-aneh segala macam, ya kan, semua pikiran tenaga dicurahkan untuk ngopeni rakyat. Model kepemimpinan rakyat seperti Pak Jokowi inilah yang pengen kita teruskan. Ini role model, ya kan, dan terbukti berkinerja baik, ya kan. Sekarang misalnya orang sudahlah ngomongin infrastruktur udah ya, yang KIP apa itu udah prestasinya Pak Jokowi lah. Sekarang aja ngurus pandemi misalnya. Negara lain sekarang masih ini loh, masih sibuk dengan kasus harian yang tinggi loh. Kita selesai sekarang ya, belum dikit gitu kan. Artinya kan kinerja Pak Jokowi ini juga teruji banget. Lah kami Projo ini pengen 2024 dan seterusnya kita punya presiden itu seperti itu, gitu loh Mbak. Itu makanya kami lah, terus karena Pak Jokowi ini pembina kami, Pak, terus pripun ini Pak, jenengan sudah tidak jadi presiden lagi, kami harus bagaimana ini 2024? Ada nama yang disebut oleh Pak Jokowi? Belum juga. Gitu. Makanya yang keluar adalah itu tadi, mekanisme seperti saya bilang. Beliau bilang, ayo kita nanti saya akan diskusikan dengan kawan-kawan semuanya. Makanya kemudian Projo menerjemahkan dalam rakernas itu sehingga keluarlah yang kita sebut sebagai musyawarah rakyat yang akan menjaring itu. Ojo ke susu gitu ya intinya. Mas Henry terakhir dari Anda. Projo ora ke susu. Projo ora ke susu katanya. Mas Henry terakhir dari Anda, kalau Anda melihat kira-kira singkat saja begitu ya untuk menutup perbincangan kita pada malam hari ini, sinyal-sinyal yang banyak sekali keluar pada saat ini, Mas Henry.
Ya, isi hasilnya sih banyak. Tadi kan Projo udah menyampaikan. Kalau menurut saya sih hati-hati Projo jangan sampai kemudian menjerumuskan Pak Jokowi gitu. Nah, omongan rahasia yang tadi dibuka oleh Mas Handoko bahwa Pak Jokowi akan bicara dengan Projo kira-kira siapa yang akan didukung itu bahaya. Itu bukan rahasia, Mas. Bukan, sorry, itu saya klarifikasi. Iya, ya. Itu omongan, itu pidato beliau. Ya. Pidato beliau, bukan omongan rahasia. Hati-hati Projo jangan sampai kemudian menjerumuskan Pak Jokowi dan meminta Pak Jokowi untuk mengarahkan, karena itu bisa berbahaya buat Pak Jokowi dan Indonesia. Jadi saran saya kepada Projo, kalau ingin mendapatkan arahan dari Pak Jokowi, bikin partai politik, jadikan Pak Jokowi ketuanya, jangan sampai kalah sama partai mahasiswa. Partai mahasiswa aja bisa. Projo sudah bersinergi dengan PDI Perjuangan sebenarnya. Usulannya bisa dimasukkan ke sana sih kalau bisa saya katakan. Bang Andre, terakhir dari Anda, apa yang bisa Anda lihat dari banyaknya sinyal begitu ya yang diberikan oleh masyarakat menuju ke tahun 2024 ini? Sinyal itu kan tanda-tanda yang kemudian harus dibaca dan dimaknai. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu betul gitu. Ya, kita lihat dulu gitu. Jangan ojo ke susu lah gitu. Jangan terpukul gitu. Bahwa ada satu tanda kemudian itu dijadikan patokan, jangan. Baik. Pasti akan banyak muncul tanda-tanda yang lain gitu, dan di antara semua tanda itu nanti nanti kita pilih yang mana gitu. Baik Bang Andre, nanti kita akan pilih yang mana begitu ya, ojo ke susu pokoknya. Terakhir Bang Irfan, apa yang bisa Anda sampaikan sebagai penutup? Ya, tentu sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kepada teman-teman Projo atau relawan pada acara tersebut ya. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru untuk bicara urusan politik. Tuh, pemerintah masih terus melakukan tugas-tugasnya seperti yang saya katakan tadi. Ya, pemerintah masih terus bekerja sampai dengan 20 Oktober 2024. Banyak program yang harus dilaksanakan. Teman-teman relawan Projo ini kan pastinya kan meminta nasihat, pertimbangan dalam situasi politik seperti hari ini. Itu saya pikir wajar. Suasana kebatinan seperti itu saya pikir sangat lumrah. Karena kedekatan teman-teman relawan, apalagi Projo, itu kan bukan hari ini. Sudah terbangun, sudah terkomunikasikan sejak 2014. Saya pikir dalam acara seperti itu ya ada pertanyaan-pertanyaan secara personal yang kita tidak ketahui suasana kebatinannya ya. Saya pikir wajar, tapi sekali lagi ya nilai-nilai etika bermoral politik itu pasti akan tetap dipegang teguh oleh Pak Jokowi sebagai seorang negarawan. Kami percaya itu bahwa Pak Jokowi punya komitmen begitu ya untuk tetap mematuhi aturan begitu kan, sebagai seorang presiden tidak akan menyalahgunakan begitu ya jabatan dan juga kewenangannya pada saat ini. Bang Irfan, Bang Andreas, terima kasih. Mas Henry, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Kita tetap menanti kode dan juga sinyal begitu ya untuk menuju ke tahun 2024. Mas Handoko, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Salam sehat untuk Anda semuanya. Baik, dan pemirsa MNC News Prime masih akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami.